Terima kasih atas semangatnya hari ini buat anak-anak kami. Tadi sebelum kita mulai, mari kita pimpin dulu ya, satu orang memulai dua ya, perwakilan dari kelas kita. Coba satu orang, Michelle, pimpin dulu di sana ke depan ya. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak dan Bunda Roh Kudus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan Surgaku, Ingat siapa yang materi kita? Tentang apa? Apa? Oke, silakan Michelle. tentang besaran satu dan Ya, tentang besaran, satuan dan dimensi. Ya, jadi seperti bahan yang Bapak kasih sebelumnya, kalian sudah membacanya dengan aktivitas yang kita lakukan. Ya, ada tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui apa itu besaran dan satuan. Dulu. Yang kedua, tujuan yang kedua itu kita bisa mengetahui penggunaan konversi satuan. Ya, berikutnya menggunakan dimensi. Ya, kamu bisa menganalisis dimensi. Dan yang keempat itu bisa menggunakan notasi ilmiah. Ya, nah ya, itu nanti ada pas kegiatan yang akan kita lakukan pada proses ini. Sejenak ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Kayaknya saya lihat ada ngantuk nih dari pelajaran sebelum ini. Ya kan, Nak? Oke, coba berdiri dulu di kelompoknya saja. Petunjuknya nanti dengarkan instruksi Bapak. Dengarkan apa yang Bapak katakan. Dan ikuti yang Bapak katakan. Bisa? Bisa? Oke. Apa yang harus semangat ini? Ayo. Ayam, itik. Oke. Lagi. Itik, ayam. Berapa ayamnya? 2. Salah. Oh iya, berapa ayam juga 9. Saya ulangi. Ya. Itik, ayam. Berapa itiknya? Nah, apa yang berapa? Iya, berapa itiknya? Karena saya mengatakan apa? Ikuti yang Bapak sampaikan. Petunjuknya itu tadi. Ya, ada berapa orang tadi? Ya, oke, berarti masih ada berapa orang yang nggak fokus tadi itu. Oke, saya ulangi dulu, tapi saya rasa udah bisa lah ya. Nah, berarti ada 2 orang. Tapi kita cek sekali lagi, siapa tahu masih ada yang salah nih lagi. Oke. Itik, ayam. Berapa ayamnya? Berapa itiknya? Oke, berarti udah fokus semua ya. Tepuk tangan untuk jelas. Karena ada teksnya juga di situ pemandangan ya. Actually, everything. That crash happened due to an error in converting between two measurement systems, U.S. customary units and their SI or metric equivalents. So what's the connection to the French Revolution? Let's explain. For the majority of recorded human history, units like the weight of a grain or the length of a hand weren't exact and varied from place to place. And different regions didn't just use varying measurements, they had completely different number systems as well. By the late Middle Ages, the Hindu-Arabic decimal system mostly replaced Roman numerals and fractions in Europe. But efforts by scholars like John Wilkins to promote standard decimal-based measures were less successful. With 250,000 different units in France alone, any widespread change would require massive disruption. And in 1789, that disruption came. The leaders of the French Revolution didn't just overthrow the monarchy, they sought to completely transform society according to the rational principles of the Enlightenment. When the new government took power, the standardizing measurements had political advantages for the revolutionaries as well. Nobles could no longer manipulate local units to extract more rent from commoners, while the government could collect taxes more efficiently. And switching to a republican calendar with 10-day weeks reduced church power by eliminating Sundays. The British Empire slowly transitioned, first approving the metric system as an optional alternative before gradually making it official.
However, this switch came too late for 13 former colonies that had already gained independence. The United States of America stuck with the English units of its colonial past, and today remains one of only 3 countries which haven't fully embraced the metric system. Despite constant initiatives for metrication, many Americans consider units like feet and pounds more intuitive. And ironically, some regard the once revolutionary metric system as a symbol of global. Oke, silakan Nak, berdiri. Ya, berikan pendapat. Oke, tentang kata si Ernest itu adalah tentang terjadinya jatuhnya wahana NASA, ya, wahana NASA, ya, dan apa? Ya, dan revolusi Prancis, ya, dihubungkan dengan revolusi Prancis. Oke, silakan, itu tepuk tangan dulu untuk dia. Pertanyaan kedua, apa hubungan materi tersebut dengan topik kita hari ini? Tadi kan sudah disampaikan oleh Nisa, topik kita hari ini. Dari materi tersebut, kita lihat penggunaan sistem satuan yang salah dapat mengakibatkan jatuhnya wahana angkasa. Oke, benar yang dikatakan si Bola tadi, penggunaan sistem satuan yang salah bisa mengakibatkan apa? Kerusakan yang cukup fatal. Contohnya sebutnya apa? Wahana massa jatuh gara-gara sistem satuan. Menurut kalian, ya mengapa hal itu bisa terjadi dan apa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu kira-kira? Sistem satuan yang digunakan itu berbeda. Ya, karena sistem satuan itu kenapa? Karena sistem satuan yang digunakan berbeda. Tadi kan di awal video tadi kalau kalian lihat, kira-kira mengatasinya bagaimana? Ayo, Grace. Yang kita bisa lakukan untuk mengatasinya adalah menggunakan sistem satuan yang seragam, yaitu sistem satuan internasional. Iya, untuk mengatasinya digunakan sistem satuan yang seragam. Makanya kan ada SI, sistem satuan internasional. Terus apa hubungannya tadi dengan revolusi Prancis? Ternyata dulu kalau kita lihat ada sistem satuan namanya sistem satuannya Inggris, kan ada sistem British, ada Prancis, dia beda dulunya di Eropa. Ya, jadi makanya standar satuan itu dibuat di Prancis. Ketika revolusi industri di Prancis, ya ketika terjadi revolusi industri di Prancis, sistem satuan itu mulai disamakan. Ya, dari zaman Napoleon Bonaparte, ya disitulah dimulai sistem satuan digunakan dan Amerika yang banyak mengikuti itu. Ya, tapi ke Inggris belum mengikutinya. Ya, jadi masih ada sistem satuan Inggris yang dipakai. Jadi wahana antariksa tadi kenapa seperti itu? Karena ada apa? Berbeda sistem satuan yang dipakai. Ya, jadi bukan menggunakan apa? SI, karena ada MKS ya dan CGS yang itu. Oke, bisa ya? Oke, sekarang saya bagikan di situ dulu LKPD-nya di situ. Nanti coba kerjakan kegiatan yang ada di sana, yang di LKPD itu. Nah, ini ada LKPD-nya juga di situ. Ya, kerjakan kegiatan yang di LKPD-nya. Bapak Arab kerjakan ke Canva, ya, dimasukkan ke Canva-nya masing-masing, ya, dimasukkan ke Canva-nya. Biar nanti kalau sudah selesai, tampilkan ke depan. Oke, silakan. Silakan dikerjakan, saya berikan waktu bekerja dalam kelompoknya. Ikuti petunjuk yang di LKPD. Ada berapa kegiatan ini? Ada 4 kegiatan yang sederhana, ya. Nanti langsung dibagi aja, kan ada 4 orang dalam berkelompok, ya. Kan itu ada berapa itu? Ada 4 kegiatan. Boleh nanti bagi anggotanya. Kegiatan 1, ya, yang mana yang mengelompokkan apa yang pertama itu? Identifikasi besaran fisis dan bukan besaran fisis, ya. Kan ada dilihat di LKPD-nya itu kan, bisa dilihat. Ya, nanti LKPD yang saya bagikan. Semalam itu kan ada beberapa bagikan LKPD-nya kan. Nah, itu dimasukkan ini yang tadi saya bagikan itu, dimasukkan ke sana. Masukkanlah itu ke besaran pokok dan besaran satuan, besaran turunan K itu kelompok satuan bukan besaran fisis. Ya, contoh nih, contoh kita buat nih. Kalau tahu bingung masih. Di situ ada volume. Berarti itu besaran apa? Volume itu besaran apa? Turunan. Nanti kelompokkan ke turunan. Nanti tulislah itu, ya, baru masukkan di Canva-nya. Dan boleh kan dijelaskan, nanti boleh juga kamu buat, misalkan nanti kamu tulis tangan, ya, baru masukkan ke Canva-nya. Bisa?
Rok nanti difotokan, masukkan ke kamera. Yang penting ada hasil kegiatan. Paham? Nah, itu yang kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, yang ada sistem satuan. Ya, bisa dilihat dari situ. Ya, harus ditandai masing-masing dibagi kelompoknya. Saya ingin melihat nanti akibat di kelompoknya. Ya, saya ingin melihat nanti akibat di kelompoknya. Ya, bagaimana ada 100 guru, ya kan? Dan ada di situ tadi orientasi permasalahan, apa orientasi masalahnya dari situ? Yang pas nomor yang memberi tanah, kan ada di situ ya. Ya, ada pas nomor yang memberi tanah, buat rumusan masalah dari situ. Buat rumusan masalahnya. Kira-kira apa persoalannya? Jadi bagi di kelompok kalian, apa persoalannya? Baru kita kerjakan nanti kegiatan tadi juga ada kegiatan 1, kegiatan 2 tadi apa? Versi satuan, dan kegiatan 3 itu apa? Ya, analisis dimensi, dan kegiatan 4 lepas ilmiah, itu ya. Silakan dikerjakan, saya berikan waktu 20 menit. Ya, silakan bekerja dalam kelompok, orang akan siap. Coba dikerjakan. Nanti masukkan dalam itu, siapa yang bisa mengedit? Masukkan dalam tulis rapi, masukkan ke dalam tulis tadi. Fisik mana besaran? Fisik kan ada 3 itu. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, dan mana kita besaran? Ya. Jadi besaran fisik itu termasuk besaran pokok dan besaran turunan. Yang itu. Oke aku? Paham? Ya sudah paham, bertangan dulu. Kalau belum paham boleh tanya Pak, sembari berdiskusi. Dikerjakan, dimasukkan ke kampanye. Enggak, Bapak kan itu memang tidak ada, tapi biar hapus saja, itu bisa hapus nanti. Tapi tulis seperti isi dari tabelnya. Kerjakan isi. Ada kerjakan isi. Ya, masalah itu kerjakan isi. Ya, ini ada kendala. Apa? Ru. Nah, ru itu kan gini. Ru itu situlah masalahnya Pak Semua tadi kan. Nah, kan untuk ru itu satu ru itu sama dengan 3,75 kali 3,75 kali 11,062 bisa. Nah, itulah Pak kan dari kita tadi tulisannya tadi. Langsung dikerjakan ya. Langsung berbagi tugas dalam kelompoknya, ya. Nanti akan ada perwakilan dari kelompok mempresentasikannya ke depan. Ya. Ingat ya tadi itu dari semua itu 1 ru itu sama dengan berapa? 14,0625 meter kuadrat. 1 ru itu sama dengan 14,0625 meter kuadrat. Oke, dan tetap dikerjakan. Nanti kalau sudah siap, misalkan satu kegiatan masukkan ke Canva-nya, ingat ya. Baru diletakkan 100 dulu, berapa ya? Berapa dulu ya? Tadi 100 ya Pak. Apa sama 0,25 tadi? Udah. Berapa sih tulisnya ya? Berapa? Pak. Cepat kerjakan, cepat berbagi tugas. Kan ini tinggal dibuat, dan tadi langsung tulis rapi. Kalian bisa sampai di mana? Ya 1 itu kan sama 14,022. Pertanyaannya mana pertanyaannya? Kalau baru kan tadi baru dari tidak ada kita semua punya yang terpergi. Nanti saya cek dari sini, baru siapa aja sudah siap.
Sudah, mana yang udah siap? Sudah, dimasukkan. Untuk sama masukkan kampanye. Biar ada reservasi kan. Oke, sudah? Paham? Oke. Terus harus berarti sudah masuk dari data itu kan? Ini saya kata dia, lihat yang kalian pelajari mana besaran pokok, mana besaran turunan. Kalau besaran pokok kelompok K, kalau besaran turunan kelompok M. Kalau di luar itu berarti bukan besaran fisis. Bagi-bagi, mana tuh? Kelompokkan dia baru, yang mana tadi? Yang ini kan belum, ini lulus satu ini belum. Iyalah, kalau dari dulu itu berapa? Itu setahun berapa kilogram? Bagi ini, nah, langsung dibagi. Kalau siapa yang sudah selesai, masukkan ke kampanye. Sekarang kita presentasi ke depan. Coba nanti kita berikan hasil karyanya. Oke, hasil karyanya coba saya cek di kampanye sudah. Ini kelompok berapa tadi yang maju? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 saya periksa dulu. Sudah sampai kemarin kemajuan di sini. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan. Kita perhatikan dulu kelompok 1 boleh mengkaji nanti terkait dengan mereka kerja ya. Oke, silakan maju ke kelompok 1. Ada di tengah ya. Iya. Semangat. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai besaran satuan dan dimensi. Sebelum itu perkenalkan saya Kurnia Citra, saya April, saya Priska Polina Syagia. Saya Gili Binti Sekarang, saya Rafael Romulan. Nanti saya akan mempresentasikan materi tentang besaran dan dimensi. Intinya adalah orientasi masalah, yaitu semua rencana membangun rumah di kampung halamannya, yaitu di daerah 21 Sumatera Utara. Satu ialah hasil identifikasi besaran fisis dan bukan besaran fisis. Yang pertama itu adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Satuan dari panjang yaitu meter, satuan dari masa yaitu kilogram, satuan dari skor, satuan dari waktu adalah skor, satuan dari kuat, satuan dari volume yaitu meter kubik, satuan dari masa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Silakan dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Michelle Ibrahim. Saya di Kampus Semarang. Masalahnya yaitu bagaimana cara sebuah orang beli tanah agar sesuai ukuran yang diharapkan. Untuk menjawab masalahnya itu, kami akan identifikasinya ke dalam kegiatan yang bakal dilakukan, yaitu mengkonservasikannya dalam satuan. 40.000 liter sama dengan meter kubik. Jadi 1 liter itu sama dengan 0,01 meter kubik. Maka 40.000 liter menjadi 0,01 dikali 40.000 sama dengan 50 meter kubik. Nah, untuk soal terakhir itu 2 gram per cm kubik sama dengan kilogram per meter kubik. Kita masuk rumus yaitu 2 kali 1 per 1000 dibagi 1 per 1 juta. Jadi hasilnya itu 2 per 1000 dibagi 1 juta sama dengan 2 juta dibagi 1000. Kita bisa hasilkan hasilnya itu 2000 kilogram meter kubik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya dulu orang Tambahan, saya orang dari Semarang. Saya Semarang. Saya adalah Cuman karena satuan dari gaya
100 dulu kan, ternyata jadi berapa? 50 setengahnya. Ternyata setelah konversi tidak sampai segitu ya. Nah, kenapa itu terjadi demikian? Nah, jadi jawaban tadi rumusan masalah yang tadi tadi. Sudah dijawab buat kesimpulannya tadi. Ya, untuk menjawab kesimpulannya ya. Oke, 2 menit lagi kita tunggu. Berapa harga? Mana yang belum selesai? Mana ada masalah tadi? Ini kan? Apa jawaban dari sini? Ya, jawaban dari masalah tadi. Kembangkan lagi, kembangkan apa sesuai dengan rumusan masalah yang dalam tadi. Apa solusi itu permasalahan pas nomor tadi? Tadi kan setelah 3 dan 3 ada kan? Jangan hanya singkat ini ya, coba kembangkan lebih luas lagi. Kita masih tidak ada yang lebih coba kembangkan lebih luas lagi, hubungkan dengan konteks persoalan yang ada di situ. Sudah? Apa solusi yang kedua? Sudah, semua sudah bilang oke kan? Karena itu dampaknya itu ya. Bukan lagi lah. Berarti harusnya satuan yang digunakan apa tadi? Apa kan? Apa satuan yang digunakan Pak? Mesti mengurangi situ. Oh, kali bagus yang benar itu harusnya ini. Jelaskan lebih bagus dia. Spesifik. Oke, mari kita buat kesimpulan terkait orientasi masalah tadi. Oke, coba ada yang sudah bisa menyimpulkan? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Kalau penguasa yang sudah bisa menyimpulkan, yang sudah siap. Tidak ada 4 kelompok ini, 3 kelompok ya. Satu kelompok. Coba kelompok berapa ini? Bisa nih? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo coba kelompok 2. Jadi solusi yang seharusnya digunakan oleh Pak Simamura, menurut dari hasil diskusi kami yaitu seharusnya Pak Simamura tidak menggunakan sistem satuan dulu, melainkan langsung ke sistem satuan meter persegi. Oke, itu menurut kelompok ini. Ada lagi menurut kalian bagaimana? Silakan, coba saya juga tidak dengar suara. Oke, ada? Sudah siap? Atau kelompok ini dulu? Ya silakan. Siapa namanya yang meeting? Samuel? Samuel, silakan. Yuk. Bang Simamura sebaiknya menggunakan sistem internasional, berarti mengalami berbeda lagi Bang. Bang Simamura sebaiknya menggunakan satuan meter persegi daripada menggunakan satuan. Oke, bisa didengar ya? Bisa didengar tadi sampaikan tadi, kalau yang kelompok 2 ada bedanya sebagian aja berbeda ya. Oke, kelompok yang lain itu juga yang saya sampaikan. Coba, ya saya mau lihat apakah ada perbedaan. Bagaimana Pri? Sedikit aja perbedaannya. Harusnya Pak Simamura tidak menggunakan sistem satuan dulu, melainkan langsung ke sistem satuan meter kuadrat. Alasannya karena sistem satuan meter kuadrat lebih akurat perhitungannya daripada sistem satuan. Oke, dia mengatakan harusnya pakai apa meter kuadrat bukan rule. Ya dia mengatakan lebih akurat. Saya setuju kan enggak itu? Kenapa? Saya setuju siapa? Kenapa? Setuju siapa? Setuju? Setuju. Oke. Ya. Persoalannya di sana ya. Ini kita buat kesimpulan. Persoalan Pak Simamura tadi, dia tadi membeli berapa tadi? Membeli 100 juta per bulan gitu kan? Uangnya nggak sanggup, hanya bisa membeli 50. Ya kan? Terakhir yang terjadi apa? Kan tadi kan satu itu berapa Bapak katakan tadi? 3,75 kali 3,75 kuadrat. Kali 3,75 kali 3,75 berarti sekitar 14,0625. Kan ada komanya. Ya. Jadi karena itu, ya dia kan pakai rule tadi. Ketika dia dihitung sertifikat tanahnya, ternyata berapa? 1.370 meter kuadrat. Ya. Kan dia udah setengah. Dibagi 2 jadi berapa? 685. Kalau dikonversikan ternyata itu tidak sampai 50. Berarti dia rugi kan? Nah itu kan kalau dibagi 14,5
dia masuk komanya lagi, itu sekitar 47 koma. Kan makin rugi ya. Tapi pas seperti yang tadi solusinya kan coba saja Pak. Harusnya menggunakan satuan SI, meter kuadrat harusnya. Kalau meter kuadrat jangan dari pakai rutan. Di situ kesalahan siapa? Masih sama orang dalam membeli tanah itu. Atau kan dalam beberapa lantai gitu, misalkan masih bisa. Kalau itu bulan kan udah benar-benar 25. Ini kan 4 koma tadi. Dia 3,25 kali 3,75. Di situ masalahnya. Paham? Oke, jelas ya? Oke, nah itulah pertemuan kita hari ini. Kita rangkumlah materi kita hari ini, ya. Kita rangkum materi kita. Apalah itu kira-kira definisi besaran, ya? Apa itu besaran? Oke, bisa. Coba diri aku. Biar dengar. Oke. Besaran itu adalah sesuatu yang akan diukur. Oke, sesuatu yang dapat diukur, ya. Dan hasilnya dapat dinyatakan dalam angka. Jadi sesuatu yang dapat diukur itu adalah besaran. Jadi contoh tadi, belakang dulu. Yang itu besaran pokok, ada besaran turunan. Itu bisa diukur. Coba kalau besaran keseluruhan itu bisa diukur. Ya, itu adalah besaran apa ini? Besaran apa ini? Besaran apa ini tadi namanya? Besaran luas. Ya, itu masuk besaran pokok atau turunan? Turunan. Oke. Nah, bisa ya. Nah, jadi tadi ada 7 besaran ya kan? Apa saja 7 besaran itu? Tadi setelah kalian kelompokkan tadi, siapa yang bisa? Ke 7 besaran? Ya, apa tadi 7 besaran pokok? Panjang, Oke, coba. Apa coba aku? panjang, masa, waktu, buat arus, suhu, intensitas cahaya, dan tujuan cek. Iya, ada 7 besaran pokok ya. Beserta satuannya tadi sudah kami kelompokkan. Ada panjang, satuannya apa? Meter. Ya, baru masa satuannya apa? Kilogram. Buat arus sama satuannya? Second, Buat arus ya guys. Apa? Ampere. Waktu? Derajat? Intensitas cahaya? Ya, ingat itu. Ya, di luar dari situ adalah besaran turunan. Besaran turunan itu apa? luas, Besaran turunan itu apa definisinya? Apa itu? Besaran yang satuannya diturunkan dari beberapa satuan. Yang besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, itu saya rasa sudah bisa itu hari ini. Oke, itu saja materi kita hari ini. Bapak harap kalian sudah memahaminya semua. Ya, setelah kegiatan tadi, simpulkan nanti itu. Ya, dan saya juga sudah bagikan bahan ajarnya. Ya, itu diringkas dan ditulis lagi itu sesuai dengan kegiatan kalian tadi. Ya, itu paham ya? Oke, sekarang itu ada Bapak kasih link. Ya, nanti kerjakan itu linknya. Kerjakan linknya itu. Ya, link itu dikerjakan soalnya nanti harus segera Bapak tunggu itu nanti kerjakan hari ini dan sudah siap langsung dikirimkan ke sana. Paham? Nah, baru ada juga di situ lembaran tes, coba diperhatikan linknya di situ. Ya, baru lembaran teksi terkait pembelajaran kita hari ini kamu isi di situ ya, di link itu bagaimana proses kegiatannya berjalan. Paham aku? Oke, itu saja hari ini pertemuan kita. Ke depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Tetap semangat ya untuk kita semuanya. Selamat siang. Siap. 10, 3, 2, biasa. Silakan satu orang memimpin, 2 pulang. Satu orang, ayo Joli. Satu orang sana, silakan. Ayo, udah pulang. Teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Oke. Ya, demikian pertemuan kita. Selamat siang. Siap.